Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ulfa Alasna, NIM 22020111116 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum tentang metode TF-IDF atau Time Frequency Inverse Dokumen Frekuensi sebagai salah satu teknik penting dalam representasi teks di bidang Natural Language Processing. Saya juga akan menampilkan contoh penerapannya langsung di Google Colab menggunakan kode yang sederhana. Nah, yang pertama adalah TF-IDF merupakan salah satu metode untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik berdasarkan pentingnya sebuah kata di dalam dokumen. TF-IDF terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, TF, time frequency, yaitu seberapa sering sebuah kata muncul dalam satu dokumen, dan IDF, inverse document frequency, yaitu seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh kumpulan di dokumen. Gabungan keduanya menghasilkan bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan sebuah kata. Kata yang sering muncul di satu dokumen tetapi jarang muncul di dokumen lain akan memiliki nilai TF-IDF tinggi. Artinya, kata itu sangat khas dan penting untuk dokumen tersebut. Rumus manual menghitung TF-IDF yaitu TF dikurangi IDF sama dengan TF kali IDF. Dengan penjelasan, TF adalah jumlah kemunculan kata dibagi jumlah total kata dalam dokumen. Sedangkan IDF sama dengan adalah log atau jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Contohnya, misalnya ada 3 dokumen dan kata NLP muncul 3 kali di satu dokumen, tetapi hanya muncul di satu dari 3 dokumen total. Maka TF sama dengan 3 dibagi jumlah kata dalam dokumen. Dan IDF adalah log 3 dibagi 1 sama dengan 0,477. Jadi TF dikurangi DF sama dengan TF dikali 0,477. Hasilnya menunjukkan seberapa relevan kata NLP terhadap dokumen tersebut dibandingkan dokumen lainnya. Untuk aplikasi TF-IDF di dunia kerja, yang pertama, Search Engine Optimization, SEO, untuk menentukan kata kunci paling relevan di halaman web. Yang kedua, sistem rekomendasi artikel seperti di Google News atau Medium yang menampilkan berita dengan topik serupa. Yang ketiga, filtering email spam untuk mengenali kata-kata yang sering muncul pada email spam. Yang keempat, analisis sentimen seperti menilai apakah ulasan produktif bernada positif atau negatif. Yang kelima, chatbot atau AI asisten agar sistem memahami konteks dan fokus pada kata-kata penting. Kelebihan TF-IDF. Kelebihan TF-IDF yang pertama, lebih akurat dibandingkan back of word karena memperhatikan seberapa penting kata itu, bukan hanya jumlahnya. Yang kedua, sederhana namun cukup kuat untuk tugas klasifikasi teks atau ekstraksi fitur. Yang ketiga, dapat mengurangi pengaruh kata-kata umum seperti yang, dan, di karena kata tersebut memiliki nilai IDF rendah. Untuk kekurangan TF-IDF sendiri adalah yang pertama, tidak memperhatikan urutan kata atau konteks kalimat. Yang kedua, tidak memahami sinonim, kata mobil dan kendaraan dianggap berbeda. Dan yang ketiga, untuk dataset yang sangat besar, matriks hasil TF-IDF bisa menjadi berdimensi tinggi dan jarang atau sparse sehingga butuh memori besar. Untuk penjelasan tahap TF-IDF-nya adalah yang pertama, harus menyiapkan data teks atau dokumen. Yang kedua, membersihkan teks, misalnya menghapus tanda baca, angka atau huruf kapital. Yang ketiga, tokenisasi, memecah kalimat menjadi kata-kata. Yang keempat, menghitung TF, yaitu frekuensi kemunculan tiap kata per dokumen. Yang kelima, menghitung IDF, yaitu seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Yang keenam, mengalihkan TF atau dikali IDF untuk mendapatkan bobot akhir yang menunjukkan pentingnya kata. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum langsung di Google Colab dengan kode sederhana. Kita tulis dulu kodenya.
Berikut adalah codingan sederhana dari metode TF-IDF. Untuk barisan yang pertama adalah TF-IDF Vectorizer digunakan untuk membentuk model TF-IDF dari library SkinEarth. Yang kedua, data dokumen berisi 3 contoh kalimat. Saya menggunakan yang pertama kalimat saya suka belajar NLP, yang kedua belajar NLP itu menyenangkan, yang ketiga saya belajar data mining. Untuk yang fit transform itu adalah untuk membaca teks, menghitung TF-IDF otomatis, lalu mengalihkannya untuk menghasilkan bobot TF-IDF. Selanjutnya hasilnya disimpan dalam bentuk tabel data frame agar mudah dibaca. Selanjutnya kita run terlebih dahulu. Jadi ini adalah hasil dari TF-IDF yang telah kita lakukan, dan ini sudah ada perhitungan datanya. Selanjutnya adalah hasil akhir dari matriks tersebut berisi angka-angka. Setiap angka menunjukkan seberapa penting sebuah kata dalam dokumen tertentu. Misalnya, kata NLP memiliki bobot tinggi karena muncul di beberapa dokumen tapi tidak di semua. Jadi kesimpulannya, TF-IDF adalah metode yang mampu memberikan bobot penting bagi kata dalam teks, sehingga sistem bisa lebih fokus pada kata yang benar-benar bermakna. Metode ini menjadi dasar dalam banyak aplikasi moderna seperti mesin pencari, analisis opini, dan sistem rekomendasi. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.